Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Makin gede makin males PDKT. Mungkin lebih tepatnya kayak makin gede lo makin kesulitan buat cari pasangan kali ya. Gue nulis makin gede makin males PDKT karena gue rasa kayak judul itu oke juga karena ada rimanya. Makin gede makin sulit buat cari pasangan. Gue merasa di usia sekarang gue bisa bilang gue masih muda sebenarnya, gue masih 26 tahun. Cuma entah kenapa gue sedang masuk ke pace dimana kayak dulu gue gampang banget gitu ya, kayak buat jadian. Maksudnya ketika gue deket sama orang, gue gak begitu punya banyak pertimbangan untuk memilih jadian gitu. Lebih kepada kayak deket, terus gue maybe ngerasa cocok gitu, and then kayak yaudah let's go. Atau dulu gue bisa lebih mudah untuk jatuh cinta yang sesungguhnya gitu ya, yang benar-benar ngerasain sparks banget. Dan sekarang kayaknya makin susah gak sih, kayak makin lo makin punya banyak filterisasi ketika lo memilih pasangan. Lo semakin mudah untuk suka sama orang yang baru. Tapi lo gampang juga buat kayaknya enggak deh gitu. I don't know. Tapi akhirnya ketika makin gede gitu ya, seiring bertambahnya usia, lo semakin punya mimpi-mimpi yang baru juga gitu. Lo punya cita-cita yang baru yang kadang-kadang itu ngebuat lo kayak mikir, kalau gue sama orang ini gue bisa ngejar apa yang gue mau gak ya gitu. Kayak kalau gue sama orang ini apakah dia bisa menjadi support penuh buat gue gitu, dan apakah gue bisa bahagia sama dia. I don't know. Banyak hal yang ngebuat kayak lo akhirnya mempertimbangkan, gue nyambung gak ya sama orang. Mungkin dari cara ngobrolnya, mungkin dari gaya hidup lo. Rasanya tuh kayak lo tuh pengen punya pacar, tapi buat lo decide untuk oke, kayak gue mau deh pacaran sama nih orang tuh rasanya jadi semakin jarang aja gitu. Kayak lo trying so hard to get close with anybody, tapi ya udah gitu, kayak lo sampai berada di momen kayaknya gue deket sama nih orang gak akan lama deh. Kayaknya dalam waktu berapa lama kemudian I think it's going to be over. Entah mungkin gue yang cabut atau dia yang cabut gitu. Kayak rasanya semuanya menjadi terprediksi aja gitu. Kayak deket sama orang tapi kayaknya ini gak akan lama deh gitu. Gue tuh selalu kayak mencoba membayangkan ke depan ketika gue lagi dekat sama orang. Banyak hal kayak misalnya lifestyle gue masih cukup sering untuk mengkonsumsi alkohol, yang gue rasa itu nggak baik, dan gue merasa nggak semua orang bisa menerima itu. Even though sebenarnya gue juga pengen mengurangi kok, tapi kadang-kadang gue masih juga suka untuk keluar malam, night out sama teman-teman gue. Yang gue masih suka pikirin kayak kalau gue sama orang ini dia akan baik-baik aja nggak ya ketika gue night out sama teman-teman gue di luar gitu, yang mana
stigma orang-orang ketika lo night out gitu ya di luar. Ada banyak kemungkinan untuk lo bandel di sana, yang mana mungkin itu akan ngebuat dia jadi kayak kepikiran, I don't know. So kadang-kadang tuh itu membuat gue jadi kayak bisa nggak ya. Gue memilih untuk daripada lo tekanan batin nantinya jadian gitu ya. I guess kayak mending nggak usah deh gitu. Gue pernah dekat sama orang yang gue nyaman sama orang ini, menyenangkan, tapi kita sempat ada momen kayak arguing gitu, berantem kecil gitu. At that moment kayak gue ngerasa gak tahu ya, maksudnya kadang tuh ada berantem yang gue ngerasa masih nggak apa-apa, tapi ada juga berantem yang kayaknya kalau gue beneran pacaran sama nih orang kayak ketakal deh, paling setahun, 1,5 tahun udah gitu. Habis itu kita kayak I think it's not gonna work gitu. And then akhirnya gue memilih untuk cabut aja dan tidak melanjutkan PDKT itu karena gue rasa buat apa dilanjutin. Ada momen yang gue udah suka banget sama orangnya, tapi orangnya yang gue rasa kayak nggak mau banget ya sama gue. Ya mungkin kayak dia nggak merasa cocok sama gue, I don't know. Tapi gue ngerasa cocok lagi gitu, dan gue nggak apa-apa lagi gitu dengan segala mungkin hal-hal kecil kekurangan dari dia, based on personality ya, bukan physically, tapi dengan hal kecil kekurangan dia yang mungkin gue rasa kayak masih gue bisa kompromiin deh. Tapi dia nggak mau. Kenapa tiba-tiba ada dangdutan ya di belakang? Bangsat lah. Gede banget lagi. Ya udahlah, cuekin aja lah. Ntar lagi suaranya hilang. Tapi gue akhirnya menyadari gitu ya kalau kayak kadang-kadang mau sekeras apapun lo memaksa untuk dekat sama orang, kalau memang bukan dia orangnya ya bukan aja. Kadang-kadang ternyata ketika lo berusaha untuk mendekati orang dan ya memang gak bisa dipaksakan, ya gak usah dipaksakan gitu. Buat apa lo memperjuangkan, buat apa lo memaksakan hubungan yang lo tahu sebenarnya gak bisa berhasil amat gitu. Maksud gue kayak lebih baik udahan sebelum pacaran dibanding lo udah pacaran, udah cinta berlebihan sampai akhirnya lo harus berpisah, malah lo sakit atau patah hati gak karuan ntar. Menyebalkan memang kayak ketika lo mencoba untuk dekat sama orang, trying to get to know someone, orang baru lagi, sampai akhirnya lo harus memperkenalkan diri lo lagi, lo harus dengerin cerita mereka lagi gitu. Kadang-kadang tuh melelahkan, tapi ya that's life gak sih? Kayak lo gak akan tahu gitu kapan sebenarnya waktu yang tiba untuk lo akhirnya menemukan pasangan yang akan menjadi pasangan terakhir atau selamanya buat lo gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk ya udah, ketika emang ada orang yang lo suka ya coba aja, tapi ketika itu tidak berhasil ya udah. Gak apa-apa berekspektasi, berharap, tapi jangan berlebihan karena ngebuat lo sakit gak karuan nantinya. Ada banyak teman-teman gue yang lebih tua lagi dari gue, dan mereka juga kayak kesulitan mencari pasangan. Terus kayak pada ngomong, cariin gue pacar dong. Anjing lah, gue bilang gue aja kesusahan.
dan mereka juga merasakan hal yang sama gitu, kayak betapa susahnya gitu. Tapi ada juga yang setelah kesusahan lama gitu sampai akhirnya ketemu orang yang tepat aja buat dia. Nah menurut gue it's all just about time, kayak tinggal lo bisa sedikit santai atau enggak. Well guys, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih udah mendengarkan podcast sebelum tidur. Jangan lupa follow di Spotify, subscribe di Noise di YouTube, Instagram follow di @podcast_sebelum_tidur_. Please follow Instagram itu. Apa lagi ya? Ya gue masih membuka cerita kok buat lo. Kalau yang mana kalau sempat gue bales, kalau menarik gue bacakan ceritanya di episode podcast sebelum tidur dengan Anonymous tentu. Kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Gue Ridwan Handoko pamit. Bye bye.